Bikin lupa, kalau di sini lupa, ke sini lupa. Lupanya hati disebut ghaflah. Ghaflah. Yang fitrah di sini disebut nisyan. Jadi di sini ini nggak ada potensi lupanya, yang potensi di sini. Nisyan tuh di sini, ghaflah di sini. Ghaflah tuh lupa yang membuat lalai. Nisyan itu dua, ada yang fitrahnya lupa supaya memudahkan kita simpan, begitu dibutuhkan ada. Ada yang mau nyimpan aja udah lupa. Tuh. Dan nanti setan juga ada punya pengaruh di situ. Ada setan yang khusus menggoda supaya orang lupa. Misalnya dalam wudu, ada setan yang khusus menggoda supaya yang wudu itu bingung, lupa. Nih, saya udah wudu belum ya? Padahal baru keluar dari tempat wudu. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, namanya walhan. Apa namanya? Walhan. Indama uhida ilaihi fanasiya, disebut insan karena ketika ada komitmen dia nasiya, lupa. Nasiya itu lupa. Nah, banyak makan nasi, nasiya. Nah, ini yang pertama tufah, al-hamid, al-hamid. Ya, jadi apel yang kecut. Nah, kebanyakan kan yang hijau ya. Nah, makanya bahasanya yuqallila. Yuqallila itu bukan, maaf, bukan nggak boleh makan. Kalau hobi nggak apa-apa, tapi untuk manfaat tertentu. Karena Islam itu menuntun ke manfaat. Manfaatnya apa? Konsumsi. Misalnya kayak diet, bagus apel hijau, pakai air putih tuh, ya, air bening, apel, pengen nurunin berat badan itu bisa. Dulu Prof Hembing kan suka herbal, ada tulisan rame di 90-an ada Prof Hembing kan Pak ya, ya, itu salah satu, beliau tuh pernah menulis itu. Nah, saya baca nyambungnya kemana, ternyata ada sanad bukunya ke atasnya itu. Nah ini bersanad, secara kitab bersanad. Tadi dari mana? Kitabnya Raudul Akhyar Al-Muntakhab, ya, Raudul Akhyar, taman-taman terpilih, bab-bab terpilih, ya, yang terbaik, Al-Muntakhab, yang dipilih. Dari siapa? Oh, bukan orang-orang biasa, kalangan Al-Abrar, min Rabi'il Abrar, golongan-golongan yang terbaik. Jadi sanadnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ashrun, kata beliau, tulithun nisyan, 10 hal yang menyebabkan lupa. Nah, yang pertama beliau sebutkan tadi, ya, ada kathratul hammi, sering gelisah. Ya, kebanyakan gelisah itu bikin lupa. Nah, ibu jangan terlalu banyak gelisah, Bu. Ya, zikir supaya tenang, banyak sholat, ya. Dikit-dikit gelisah, banyak lupa. Baik ya, was-was. Caranya bagaimana? Banyakin zikir. Yang kedua, wal hijamatu fin naqarah. Hijamah itu bisa diartikan dengan memijit-mijit, atau juga hijamah itu bisa diartikan dengan bekam. Banyak bekam, banyak mijit di wilayah tengkuk di sini. Ya, makanya nggak boleh sembarangan. Mukul orang pun nggak boleh di sini, bahaya. Nggak boleh, bahaya. Makanya mijit-mijit pun nggak boleh kencang-kencang di sini, bahaya. Sini. Nah, ini berdampak juga pada ingatan. Ya, di sini belakang. Ini sanadnya Sayyidina Ali. Kemudian selanjutnya wal baulu fil ma'i raqid. Maaf ya, buang air kecil di genangan air. Tuh. Coba kalau dipikir pakai akal, apa hubungannya dengan lupa? Tapi ini sampai ke sini berpikirnya. Amalan hati, spiritualnya ada. Siapa yang ada apa di genangan itu? Taunya itu sumurnya jin misalnya. Tempat air minumnya alam yang lain. Dipipisin. Terus gimana jinnya? Ya, dan sebagainya. Atau ada alam-alam yang lain. Itu sampai ke situ berpikirnya. Nanti berpengaruh, ada dampak itu. Ya. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa. Babnya kan bukan bab percaya, bab ilmu di sini, ya kan? Tapi karena kita belajarnya pakai iman dan bersanad, maka ini kebiasaan ulama. Bayangkan dari zaman Sayyidina Ali, nanti saya sebut lagi kitabnya sebelum sampai ke sini. Nah, ini akhir-akhir. Ya, yang Raudhah itu kitabnya Raudhul Akhyar 834 Hijrah. Ini 1287, 400 tahun bedanya. Ya. Nah kemudian, baru selanjutnya ini 1, 2, 3, 4. Yang keempatnya wa aklut tufah al-hamil. Nah sanadnya ke sini.
Kan ada 10 penyebab lupa, 3 disebutin tadi. Ya, kasratul hammi, banyak gelisah, wal hijama fin naqarati, banyak-banyak, terlalu banyak atau banyak memijit bagian tengkuk, ya kencang-kencang mijit atau bekam, banyak bekam di wilayah ini. Kemudian wal baulu fil ma'ir rakid, ya pipis di air yang tergenang atau genangan air. Wa aklut tufah al hamid, yang keempat adalah makan banyak, terlalu banyak makan apel yang kecut. Das, ya begitu makan, langsung tanya tuh, baca surat Al-Baqarah. Ya, paham ya? Nanti ada 10. Nah, tapi ngajinya karena bukan kitab itu, kitabnya di sini, saya tunjukkan sanadnya dari mana. Jadi ini bersanad. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Ada kebiasaan ulama ke zaman sahabat nyambung.